Assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi. Ini saya bikinnya pagi hari ya. Jadi saya ucapkan selamat pagi. Kalau teman-teman lihatnya siang hari, sore hari, malam hari, tetap semangat pagi ya. Oke teman-teman. Ini adalah materi kita terakhir di bulan Desember. Namun saya yang terlambat ya, terlambat upload, terlambat untuk memberikan materi ya teman-teman. Karena memang beberapa hari ini internet di tempat saya sedang main peta umpet. Aduh, bukannya alasan sih. Oke, ya kita lanjut ya teman-teman. Materi terakhir, The Power of No. Sekarang, saat ini, sadar penuh, hadir utuh di sini, saat ini, sekarang. Ya, oke. Apa sih manfaat dari The Power of Now? Wow, ini banyak sekali manfaatnya ya teman-teman ya. Saya berikan materi ini memang sengaja di penghujung tahun rencananya kemarin, yang ternyata insya Allah terbitnya di awal tahun teman-teman. Jadi ini satu momentum yang sangat bagus untuk menyampaikan materi ini. Menurut saya seperti itu ya. Oke, masa lalu kita punya tiga waktu ya teman-teman, yaitu masa lalu, masa kini, dan masa depan. Oke, setuju. Masa lalu itu sudah lewat. Kita nggak bisa mengulang lagi masa lalu. Jadi, apa yang terjadi di masa lalu, kita itu udah nggak boleh menyesal. Semuanya memang itu yang terbaik buat kita. Sedangkan masa depan, itu belum terjadi, teman-teman. Masih ada banyak sekali kemungkinan-kemungkinan baik di masa depan yang bisa terjadi di masa depan. Jadi, yang kita miliki itu adalah masa kini. Kenapa sih dunia spiritual itu sangat tertarik dengan now atau masa kini atau bisa juga disebut dengan present moment? Karena tidak ada satu kejadian pun tanpa melewati now atau sekarang. Nah, ini sekarang ya teman-teman ya, masa kini ya. Milik ada adalah masa sekarang. Jadi masa lalu itu bisa kita lewati karena ada now, adanya masa sekarang. Masa depan pun bisa kita akses karena adanya waktu sekarang, masa sekarang. Apakah bisa kita keluar dari now, dari masa sekarang? Coba kita ilustrasikan ya. Misalkan nih teman-teman. Teman-teman keluar dari bumi ke planet lain. Misalkan ke planet Mars. Oke, oke, oke. Aduh, 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 aduh. Sebentar, bentar, bentar. Ini kok jalan terus. Bentar, bentar ya. Oke, di sini, sini, sini. Oke ya, teman-teman ya. Misalkan nih, teman-teman keluar dari planet, keluar dari Indonesia, keluar dari bumi, ke Mars misalkan, ke planet lain. Apakah ke planet lain itu teman-teman membawa masa depan atau masa lalu? Jelas tidak. Anda dikirim pesawat ke masa depan ya, ya masa depan. Maksudnya ya saat sekarang gitu loh. Ya, maksud saya saat sekarang. Nggak ada, nggak bisa. Kita masa depan diakses sekarang nggak bisa gitu ya. Soalnya kita nanti ada pembahasannya sendiri ya tentang ini ya. Jadi kita itu adalah yang kita miliki itu ya masa sekarang ini. Nah, keberadaan masa lalu dan masa depan itu absolut, tidak absolut teman-teman, maaf, tidak absolut. Jadi segala sesuatu, masa lalu, masa depan, itu terjadi karena adanya masa kini. Jadi masa kini atau no ini adalah yang real, berdasarkan satu hal yang benar-benar nyata. Hmm? Coba saya tanyakan, kejadian apa yang tidak bisa terjadi lewat saat ini? Kejadian apa?
Tidak ada ya, teman-teman. Jadi, segala sesuatu hanya bisa terjadi lewat now atau lewat masa sekarang. Masa lalu dan masa depan tidak bisa berdiri sendiri karena keberadaan mereka tidak absolut atau lebih dari satu. Kok bisa absolut ya pun iya, karena masa lalu Anda dengan masa depan saya itu berbeda-beda. Tetapi ketika kita berada di now, di masa sekarang, kita sama-sama berada di masa sekarang. Jadi masa sekarang itu tidak tergantung dengan masa lalu ataupun masa depan. Tetapi masa lalu dan masa depan tergantung dengan now, dengan masa sekarang. Ingat ya kata kuncinya, masa lalu dan masa depan itu tergantung dari masa sekarang. Jadi kalau ada pertanyaan, bisa nggak pun saya merubah masa depan saya dengan kondisi sekarang? Bisa, karena masa depan itu belum terjadi. Tetapi kalau Anda bertanya, bisa nggak pun saya merubah masa lalu saya dengan masa sekarang? Tidak bisa. Anda mau nangis gulung-gulung, mau jungkir balik, tetap aja masa lalu udah lewat, nggak bisa. Kecuali Anda menerima masa lalu Anda. Nah, itu caranya ya, teman-teman. Ketika Anda menerima, maka Anda merubah sudut pandang Anda terhadap masa depan. Masa lalu, maaf. Nah, ini ada pertanyaan menarik. Saya ingat dulu, itu pernah ada pertanyaan dari Pak Wayan. Beliau itu pernah bertanya gini, Bun, eh, Bu gimana, Bu Yanti gimana kalau saya sangat bahagia di masa lalu. Saya sering teringat masa lalu saya. Terus kemudian saya kalau nggak salah jawabnya gini, oh nggak apa-apa Pak, kan yang penting bahagia di masa lalunya, bukan emosi negatif. Nah, ternyata teman-teman itu juga nggak boleh ya. Meskipun masa lalu itu adalah masa yang sangat menyenangkan, masa yang membahagiakan, tetapi masa lalu itu sudah lewat. Jadi kita nggak bisa juga eh, ter atau hidup hidup di masa lalu. Karena ketika Anda tidak menikmati masa sekarang, sebenarnya Anda sedang tidak hidup. Anda hidup di masa lalu, teringat hal baik, bahagianya, atau mungkin Anda hidup di masa depan dengan eh, impian-impian yang mudah terwujud, seperti itu. Ya, oke teman-teman. Jadi kita masa yang kita miliki itu adalah masa sekarang. Jadi artinya, intinya, seperti yang saya katakan tadi, bahwa masa sekarang itu mampu merubah masa depan. Maka, teman-teman, masa sekarang itu adalah samudra kemungkinan. Semua kemungkinan bisa terjadi di now. Apa nih ide besarnya? Kita bahas tentang the power of now. Maka saya katakan bahwa Anda harus hati-hati dengan kalimat sekarang. Kalimat now, kalimat sekarang. Ya, mungkin teman-teman ada yang nggak tahu no itu apa. Jadi saya beritahu ya teman-teman ya. No itu dalam bahasa Inggris ya artinya sekarang dalam bahasa Indonesia. Mungkin ada yang mungkin banyak sih yang sudah tahu ya. Cuman memang saya karena yang saya simak itu berbahasa Inggris, jadi saya sedikit-sedikit menggunakan kata bahasa Inggris ya teman-teman ya. Sekarang, misalkan nih, hati-hati ya dengan kalimat now. Misalkan sekarang saya bangkrut. Oke, mari kita cerna kalimat ini, teman-teman. Fokus bukan pada kalimatnya, tapi fokus pada emosinya, karena emosi inilah yang dibaca oleh semesta. Jadi, teman-teman, di dalam semesta ini ada satu bahasa yang dikenali oleh semesta, yaitu bahasa rasa. Saya sudah berulang-ulang ini mengatakan bahwa bahasa semesta adalah bahasa rasa. Misal nih, teman-teman pergi ya ke luar negeri, misalkan ke Arab lah ya.
ke Mekah misalkan untuk umroh atau haji. Terus kemudian di sana bertemu dengan penduduk lokal yang dia itu sama sekali tidak bisa bahasa Indonesia. Anda juga tidak bisa berbahasa Arab misalkan. Terus orang yang Anda hadapi juga sama sekali tidak bisa berbahasa Indonesia. Kira-kira nih teman-teman, kira-kira nyambung nggak ketika teman-teman mengutarakan sesuatu, kira-kira nyambung nggak? Nggak nyambung lah, karena teman-teman pakai bahasa Indonesia, beliau jawabnya pakai bahasa Arab, dan sama-sama nggak ngerti bahasanya. Maka supaya orang yang kita ajak bicara ini mengerti dengan apa yang kita maksud, kita harus belajar bahasa Arab, ya kan? Nah, sama. Semesta ini yang dimengerti semesta itu adalah bahasa rasa. Bukan bahasa yang ada di mulut aja, tetapi yang ada di hati. Karena itu, hati itu memancarkan 5.000 kali gelombang elektromagnetik. Jadi kekuatannya hati itu sangat besar sekali. Jadi Anda harus hati-hati. Contoh nih kalimat Anda mengatakan begini, sekarang saya bangkrut. Oke, ya, saya ulangi lagi ya, ini ya. Kita cerna ini teman-teman. Fokus. Apa yang teman-teman rasakan ketika mengucapkan kalimat ini atau ketika mendengar kalimat ini? Kita bahas ini ya. Nah, di sini tadi saya ulang lagi. Kuncinya now, the power of now, kekuatan sekarang itu adalah samudra kemungkinan. Semua kemungkinan bisa terjadi di now. Kita bisa merubah masa lalu dengan menerima kondisi saat ini. Bukan berarti kemudian maksud saya merubah masa lalu itu bukan berarti masa lalunya dirubah menjadi bahagia selama-lamanya. Bukan seperti itu ya, teman-teman ya. Tetapi dengan menerima kondisi masa lalu, berhenti menyesali masa lalu, ya, apapun yang terjadi di masa lalu, kita terima semuanya. Ya, kita bicaranya, ini kan udah di tahun 2025. Sekarang kita fokuskan now untuk merubah masa depan kita. Oke, setuju? Siapa yang mau masa depannya lebih baik lagi? Siapa yang mau impiannya tercapai? Nah, pasti teman-teman jawabannya saya. Oke. Ya, jadi kalimat now ini kita gunakan untuk masa depan, teman-teman. Misal nih contoh, bentar, jalan aja ini. Anda mengatakan saya bangkrut. Hati-hati dalam ucapan ini, karena ini adalah doa Anda. Semua penciptaan bermula dari now, dari sekarang. Anda bisa lewati masa lalu karena adanya now, adanya sekarang. Anda bisa menciptakan masa depan itu karena adanya now, adanya sekarang. Karena segala sesuatu penciptaan terjadi di now. Beda kan ketika Anda mengatakan bahwa dulu saya kaya raya, tetapi sekarang bangkrut. Itu akan berbeda, teman-teman. Ya dulu, sudah lewat, sudah lewat. Nah, kalau cuma mengatakan sekarang saya bangkrut, ya seolah-olah itu Anda memancarkan bahwa ke semesta bahwa, eh, ayo semesta yang lainnya gitu. Ayo kita bangkrutkan orang ini. Seolah-olah itu mengatakan seperti itu. Jadi alangkah bahayanya, ya. Jadi ini kalimatnya, dulu saya kaya raya, tetapi sekarang saya bangkrut. Dan masa depan saya lebih indah lagi. Itu akan berbeda. Kata semua, everything is energy, teman-teman. Semua yang ada di bumi ini, termasuk yang kita ucapkan, yang kita dengar, itu semuanya energi, teman-teman. Jadi betapa sakralnya dengan kalimat no. Sekarang kalimat now, ya, karena now ini bisa merubah bagai bumi dan langit, salah memilih kalimat, maka salah emosi yang terpancar.
Seolah-olah bangkrut itu selamanya dan semesta juga menerima pancaran tersebut sebagai mari kita bangkrutkan dia sekarang. Wow, seperti itu ya teman-teman ya. Di sini sedang azan subuh teman-teman. Teman bisa bicara dulu ya. Saya sambil mendengarkan azan ya teman-teman ya. Saya izin ya. Teman-teman renungkan kalimat-kalimat yang sudah saya ucapkan tadi. Hmm. Oke, teman-teman, kita lanjut ya. Saya tadi tahu waktunya pasti ini nabrak subuh, tetapi saya tetap lanjutkan. Karena kalau saya tunda lagi ya, kalau nanti internetnya bisa, kalau nggak bisa, wah, saya nggak kerjaannya nggak selesai-selesai. Ini cuman karena ini satu-satu ini. Ya, kita tahu ya, teman-teman ya. Ini adalah awal tahun, makanya saya buat video ini di akhir, rencananya di akhir tahun, tapi ternyata terrealisasi di awal tahun ya. Manfaatnya apa sih? Manfaatnya the power of now ini.
kaitannya dengan masa depannya adalah salah satunya kita bisa merancang masa depan dengan kalimat sekarang. Ingat ya tadi ya, kita nggak bisa melalui masa lalu. Kita nggak bisa mendapatkan masa lalu kalau kita tidak berada di now, di sekarang. Begitupun juga kita nggak bisa mendapatkan masa depan kita kalau kita tidak berada di now, sekarang. Renungkan kalimat ini. Nah, ini nih ada kaitannya banget dengan teman-teman yang ada di kelas goal setting. Ya, di kelas goal setting, teman-teman sudah saya ajarkan bagaimana cara membuat goal setting, dream book, kemudian vision board, broad board, ya. Sekarang kita bisa gunakan kalimat sekarang untuk masa depan kita. Caranya bagaimana? Ya, seperti yang sudah kita ketahui, apa sih yang dibahas semesta itu? Yang di apa sih bahasa semesta itu? Bahasa semesta adalah bahasa rasa. Maka gunakan rasa sekarang untuk Anda sudah berada di masa depan dan sudah mendapatkan apapun yang Anda inginkan di masa depan Anda. Apalagi jika ditambah dengan kalimat bersyukur akan lebih powerful lagi. Contoh, saya bersyukur sekali sudah punya rumah 3 lantai. Saya bersyukur sekali semua impian saya sudah terwujud dengan mudah, lancar, dan menyenangkan. Pada saat Anda merancang goal setting, Anda membuat dream book, Anda membuat vision board, maka rasakan saat ini Anda sudah mendapatkan apapun yang Anda mau, apapun yang menjadi impian Anda. Rasakan sekarang. Kenapa? Karena masa depan Anda itu harus melalui masa sekarang. Paham ya di sini ya? Masih ada itu beberapa yang laporan ke saya yang menggunakan kalimat-kalimat yang akan datang. Padahal akan datang itu belum terjadi. Ini nanti bedanya akan saya bahas ya. Nah kan belum terwujud pun. Betul memang. Memang belum terwujud, tetapi saat memvisualisasikannya itu sadari bahan baku Anda, siapa sejati diri Anda. Anda adalah makhluk energi yang terkoneksi dengan apapun tanpa terikat ruang dan waktu. Anda itu asli makhluk energi, jadi apapun yang Anda inginkan itu sebenarnya sudah tercapai. Anda ingin naik haji, Anda ingin umroh, secara energi Anda bisa tercapai. Ya, karena itulah amat sangat penting menggunakan kalimat yang baik dan benar. Kalimat ini akan mengarahkan kemana tujuan Anda. Karena semesta tidak mengenal baik dan buruk. Yang semesta kenal, kalimat itu mengandung energi dan energi inilah yang akan menuntun Anda terhadap yang Anda pancarkan, bukan terhadap yang Anda inginkan. Jadi kalau misalkan Anda ingin berpenghasilan 100 juta, tetapi Tetapi ketika memvisualisasikannya, Anda belum mencapai 100 juta, itu akan sangat sulit, teman-teman. Ya, jadi lebih mudah gunakan sekarang, kondisi sekarang untuk merubah masa depan Anda, untuk merubah nasib Anda yang akan datang. Nah, kesalahan penggunaan kalimat dalam afirmasi itu adalah seandainya saya kaya, contoh ini ya, saya akan lebih banyak berbagi. Seandainya, yang namanya seandainya, itu berarti dia kaya betulan atau enggak? Enggak. Padahal sejatinya orang ini, ya kita semuanya itu adalah raja. Kita itu master. Kita itu orang kaya. Semuanya. Bisa nggak kita berbagi? Bisa. Berbagi itu nggak harus dengan uang, tetapi berbagi itu bisa dengan ilmu, kebaikan hati, bahkan senyum aja itu udah berbagi loh teman-teman. Senyum aja udah berbagi, gitu loh. Ya, jadi orang berbagi itu nggak harus menunggu memang benar-benar kaya raya banyak uangnya, enggak. Tetapi dengan hal-hal baik kita memaafkan orang lain itu juga udah berbagi. Kita memaklumi kondisi orang lain itu udah berbagi. Ya, kalau Anda mengatakan bahwa sekarang saya miskin,
Nah, itu ya udah, itu yang dipancarkan ke semesta. Karena masa depan Anda itu lewatnya adalah sekarang, masa sekarang. Paham ya dari sini ya, teman-teman. Jadi gunakan kata sekarang untuk merancang masa depan Anda. Maka di goal setting itu saya katakan present moment. Now, saat sekarang. Ya, kalau misalkan memang Anda mengatakan bahwa sekarang saya bikin, tapi saya kaya. Ya, saya kayak apa? Saya punya mata yang sehat, saya punya hidung yang bisa bernafas dengan baik, yang bisa menghirup nafas, ya. Saya punya tangan, punya kaki, itu semua harganya itu mahal. Nah, itu kita fokuskan di situ. Ada yang juga yang mengatakan, nanti di masa depan saya akan menjadi orang kaya. Nanti di masa depan katanya. Lah, masa depan itu kan harus melewati masa sekarang. Bukan melewati nanti, ya. Jadi rasakan, saat ini Anda sudah menjadi orang kaya. Atau Anda yang mengatakan bahwa saya ingin punya banyak uang 5 miliar. Ini apa yang dipancarkan oleh kata ingin, berarti ingin punya, berarti Anda tidak punya sekarang. Nah, ini adalah kesalahan-kesalahan penggunaan kalimat. Ya, dan ini saya jumpai banyak sekali di antara teman-teman itu ada yang laporan saya di goal setting. Mereka menggunakan kalimat seandainya, menggunakan kalimat nanti, menggunakan kalimat keinginan. Kalau keinginan itu ingin, ya, berarti yang dipancarkan ke semesta itu ingin. Ingin itu bisa terwujud, bisa tidak terwujud. Tetapi berbeda ketika Anda menggunakan kalimat sekarang, artinya Anda memberi perintah ke semesta untuk mendapatkannya sekarang. Bun, kalau misalkan saya menggunakan kalimat sekarang saya kaya raya loh, kenyataannya saya nggak kaya loh. Kan sudah saya bilang, Anda itu kaya. Seperti apapun kondisi Anda, bagaimanapun keadaan Anda, Anda itu kaya. Caranya bagaimana? Masuk ke dalam. Jadilah makhluk energi ketika memvisualisasikannya. Jadi kita itu harus paham kapan kita menjadikan diri kita sebagai makhluk energi, kapan kita menggunakan diri kita itu sebagai makhluk materi. Anda harus bisa membedakan ini. Oke? Kalau misalkan memang masih sulit juga, Anda bisa mengatakan begini. Alhamdulillah, semakin hari saya semakin dekat dengan penghasilan 5 miliar per bulan. Nah, semakin hari semakin dekat itu juga boleh kalimat itu. Ya, nggak parah lah. Kalau kata ingin, itu hanya ingin, nggak terwujud-terwujud, gitu loh. Ya, jadi bedakan di sini ya teman-teman ya. Saya memang sengaja membuat The Power of No ini untuk merancang masa depan kita. Nah, buku impian itu kan yang seperti yang saya jelaskan kemarin itu saya juga punya buku impian. Saya pengen naik haji, saya juga umroh dan sebagainya. Saya juga ingin punya rumah, loh kata ingin kan. Ingin itu di luar ya, di materi. Tetapi ketika kita berafirmasi, ketika kita visualisasi, membuat buku impian, ya, tuliskan sekarang. Karena masa depan Anda bisanya harus melewati kata sekarang, kalimat sekarang. Oke? Nah, di luar itu kembali menjadi makhluk materi, sadari siapa diri Anda, apa bahan baku Anda. Kalimat itu bisa membawa kemana tujuan Anda. Tetapi kalimat yang salah bisa membuat Anda kesasar. Pahami ini, kenapa sih pun kok harus present moment? Kenapa sih kok harus kalimat sekarang? Ya udah itu, pahami. Anda harus sekarang karena masa depan Anda bisa dilewati karena adanya sekarang. Oke, teman-teman, sudah jelas ya di sini ya. Ada kok yang memang teman-teman udah jelas semuanya ada yang beliau bikin kalimat bagus dengan kalimat sekarang merasakan sekarang ada, tetapi ada beberapa juga yang belum sampai ke sana masih kayak
beliau masih jadi makhluk materi, masih menggunakan kata seandainya, berandai-andai, ingin dan sebagainya. Ya, kalau kita jadi makhluk materi, bolehlah saya ingin punya rumah 3 lantai. Itu boleh. Kita berarti masih jadi makhluk materi. Tetapi ketika kita visualisasi, kita bikin dream book, goal setting, goal pencapaian, goal kerja. Kalau goal kerja sama goal pencapaian, goal kerja ya, itu memang kita harus ada di makhluk materi. Tetapi untuk membuat dream book, vision board, ya, itu kita harus jadi makhluk energi. Oke? Nah, dream book itu perlu diwujudkan, vision board juga perlu diwujudkan. Kita bertanggung jawab loh terhadap apa yang menjadi impian kita. Termasuk saya sendiri. Wah, saya ini yang paling dituntut nih. Karena saya yang berbagi ilmu, saya yang menunjukkan jalan ke teman-teman, saya lah yang paling dituntut untuk lebih, lebih mencapai apa yang menjadi impian saya. Dan insya Allah ya teman-teman, 2025 ini saya juga ingin lebih banyak lagi produktif. Saya ingin lebih banyak berbagi ke banyak orang ya teman-teman ya. Mudah-mudahan saya bisa. Bismillah ya, Bismillah. Saya niat untuk konsisten berbagi ilmu, berbagi kebaikan. Bismillah. Saya konsisten, saya istiqomah untuk melakukannya. Oke teman-teman, kata atau kalimat itu mengandung energi. Energi itu akan membawa Anda kemana arah yang Anda tuju. Oke, jadi sadari ketika Anda menuliskan goal setting berupa dream book atau vision board, sadari Anda sudah mencapai. Oke, siap ya teman-teman ya. Dan ini adalah materi terakhir kita di bulan Desember. Kalau ada pertanyaan, "Bun, kok cuma sedikit sih materinya di bulan Desember?" Iya, teman-teman ya. Jadi mohon maaf, bukannya mau sedikit atau gimana, tetapi teori The Matrix kemarin itu benar-benar menguras energi saya, menguras tenaga saya. Nah, manfaat dari The Matrix kemarin kan teman-teman jadi yakin bahwa kita itu memang butuh fokus. Kita perlu fokus untuk mencapai impian kita. Dengan keyakinan dari kita dapatkan keyakinan dari double slit eksperimen. Oke, teman-teman, kita akhiri rekaman kita pagi hari ini. Berkah berlimpah ruah selalu untuk kita semua, juga untuk orang-orang yang kita cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah ini, insya Allah, nanti kelasnya saya buka kembali ya, teman-teman. Kita bisa diskusi. Oke, yang lanjut, spiritual Januari, silakan. Ya, teman-teman, karena memang ada banyak sekali ilmu-ilmu menarik yang ada di dalamnya. Yang pasti, saya jamin teman-teman banyak untungnya. Ya, oke. Untuk Januari, saya belum tahu ini materinya apa aja yang akan kita bahas. Karena saya juga harus belajar dulu ya, mendalaminya dulu. Baik, teman-teman, kita akhiri ya rekaman kita pagi hari ini. Berkah berlimpah ruah selalu untuk kita semua, juga untuk orang-orang yang kita cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.